ke-11. Jadi materi kita minggu ini itu adalah perpanjangan atau kelanjutan dari minggu lalu. Kalau yang minggu lalu yaitu membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, maka minggu ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Spanyol dan juga VOC. Jadi nanti di videonya nanti akan kalian lihat bagaimana strategi ataupun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia terhadap bangsa Spanyol dan Portugis atau VOC. Untuk lebih jelasnya silakan cek video berikut. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Spanyol dan VOC. Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Armada ini tiba di Sulawesi Utara dan mendirikan benteng di Manado. Upaya kolonisasi Spanyol dimulai dengan menjadikan penduduk Minahasa sebagai lumbung beras Spanyol dan memanfaatkan penduduk pribumi setempat dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Spanyol berhasil menipu penguasa lokal kepala Walak Lolong Lasut sehingga berhasil mendirikan benteng di Wenang. Perlawanan terhadap bangsa Spanyol di daerah Minahasa terjadi beberapa kali. Penduduk Minahasa mengadakan perlawanan terhadap Spanyol akibat monopoli beras yang dilakukannya dan memenangkan perlawanan tersebut. Penduduk tersebut dipimpin oleh Ratu Oki dan suaminya Panglima Monde. Perlawanan terhadap VOC juga dilakukan oleh rakyat Mataram. Adapun latar belakangnya, yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyorokusumo. Ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan dalam mewujudkan cita-citanya mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Dan keempat, keinginan bangsa atau Sultan Agung mengusir VOC dari tanah Jawa, di mana Sultan Agung ini adalah memimpin rakyat Mataram dalam menyerang VOC yang dipimpin oleh J.P. Kun di Batavia. Adapun jarak tempuh yang terlalu jauh dan melelahkan dari Mataram ke Batavia membuat pasukan Mataram pun kelelahan, dan VOC juga menghancurkan lumbung logistik pasukan Mataram di daerah Kerawang dan Bekasi, sehingga prajurit dari Mataram kekurangan bahan makanan dan terpaksa kembali ke Mataram. Hal ini membuat Mataram kalah dengan VOC karena persenjataan juga menjadi penyebabnya. Perlawanan terhadap VOC juga dilakukan oleh rakyat Banten, di mana latar belakangnya yaitu persaingan dagang dengan VOC di Batavia yang menganggap Banten itu adalah ancaman bagi mereka. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Yang ketiga, tokoh yang dipimpin oleh Sultan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam upayanya melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mencoba bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Jadi Sultan Agung menyerang kapal-kapal dagang VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan dengan Batavia. Perang yang berlangsung selama setahun itu berakhir dengan perjanjian damai. VOC melawan serangan Sultan Ageng dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Batavia dan memblokade pelabuhan-pelabuhan dagang di Banten. Perlawanan terhadap VOC juga terjadi di wilayah Makassar. Jadi latar belakangnya yaitu kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Makassar yaitu Sultan Hasanuddin. Beliau juga dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Ia adalah Raja Gua-Talu yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC menggunakan strategi divide et impera, di mana VOC memanfaatkan penguasa wilayah taklukan Makassar untuk membantu melawan Sultan Hasanuddin.
Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Bogaya, di mana isinya itu Kesultanan Gorontalo mengakui monopoli perdagangan VOC. Kedua, pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo harus membayar ganti rugi perang. VOC memperbolehkan mendirikan benteng pertahanan, dalam hal ini benteng Rotterdam. Kesultanan Gorontalo harus mengakui kedaulatan Kerajaan Bone. Oke, itu tadi adalah video materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dari bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Jadi bisa saya simpulkan juga bahwa perlawanan dilakukan terhadap bangsa Spanyol itu dimulai ketika Sebastian Elcano mendarat di Minasa. Jadi ada perlawanan dari Ratu Oki terhadap penjajahan Spanyol. Adapun terhadap penjajahan VOC atau kongsi dagang VOC itu yang pertama dilakukan oleh Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung, dan juga terjadi pada masa Kerajaan Banten, yaitu ketika dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dan terakhir yaitu rakyat Makassar juga berjuang untuk melawan VOC pada masa Sultan Hasanuddin. Beliau dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur atas kegigihannya melawan VOC. Itu tadi adalah materi kita. Untuk lebih jelasnya bisa kita lanjutkan pembahasannya, diskusi maupun tugas itu di Discord. Semoga materi kita hari ini memberi manfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk tetap rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tetap aktif untuk tanya jawab di Discord. Semoga kita tetap sehat di masa pandemi ini. Terima kasih.